Bacalah kita surat Al-Ahzab ayat 72, 73 bahwa Allah menawarkan amanah kepada seluruh semesta. Itu nggak ada yang mau, Pak. Paham nggak? Bumi, mau saya kasih amanah nggak? Mau nggak bumi jadi presiden? Nggak mau, Pak. Langit, mau nerima amanah nggak? Mau nggak jadi komisaris utama? Apa kata langit? Mohon maaf, nggak mau saya. Gunung, mau nggak Anda saya jadikan Menko atau ketua umum partai? Nggak mau tuh, Pak. Subhanallah. Nah, yang akhirnya apa tuh, Pak? Amanah itu menetap di jiwa siapa? Manusia. Karena manusia menerima amanah, apa kata Quran? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk paling zalim dan paling bodoh. Kenapa? Karena dia menerima amanah. Oleh Imam Bukhari, fitnah ini, Pak, judulnya apa? Sampah. Jadi amanah itu sinonimnya adalah apa, Pak? Sampah. Babu ma baqiya fi husalatin minan nas. Ini bab menjelaskan sisa sampah di masyarakat. Ada nggak orang yang menerima sampah, Pak? Karena itu yang mencalonkan nggak terpilih. Yang tidak diajukan berarti tidak terpilih. Harus bersyukur. Kenapa? Tidak banyak sampah di jiwanya dalam kehidupannya. Nah, manusia jenis apa, Pak? Itu yang masih menerima amanah. Amanah tidak dikeluarkan dari jiwanya. Coba lihat ayat setelahnya. Akhir surat Al-Ahzab. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-musyrikina wal-musyrikat. Biar Bapak Ibu lebih yakin, baca terjemahannya. Agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, Pak. Jadi ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, nolak. Kepada bumi, nolak. Kepada gunung, nolak. Manusia yang menerima, siapakah manusia yang menerima tersebut? Orang-orang munafik. Wal musyrikin, orang-orang musyrik. Wal musyrikat, orang-orang musyrikat. Musyrik perempuan. Apa artinya? Dua jenis manusia inilah selalu berkompetisi mencari jabatan. Ini definisi baru. Siapakah orang munafik, Pak? Yang ngoyo nyari jabatan. Sampai antri itu, Pak. Ya, makanya Imam Syafi'i pernah jadi gubernur. Berapa lama? 7 hari itu, Pak. Kenapa? Mata batinnya disingkap oleh Allah. Ini penggambaran, bukan berarti kan Quran ketika berbicara kekuasaan dia sangat ketat, Pak, ya. Jangan pernah berikan kepada orang lain. Lah, tapi kok ini orang-orang yang paham betul bahwa amanat itu berat, sampai langit nolak, bumi nolak, gunung nolak, nggak mau nerima karena dia sampah. Kan terjadi paradoks. Maksudnya apa, Pak? Orang-orang yang paham kualitas dirinya. Saya mampu atau enggak? Makanya Nabi yang paling terakhir kali di hari kiamat itu masuk surga, Nabi siapa, Pak? Sulaiman. Karena jabatannya banyak dia. Jabatannya banyak dia. Dia raja, dia orang kaya, checkpoint tuh, Pak. Apa kata Nabi Sulaiman? Andaikan bumi bisa dikembalikan kehidupan, aku ingin menjadi rakyat biasa dan orang biasa. Checkpointnya lama betul, Pak. Padahal dia sudah pakai, masuk surganya sudah pakai e-tol, Pak. Tapi karena masih tepkes lama juga tuh, Pak. Tuh banyak betul rupanya. Subhanallah. Jadi kata Nabi, Pak, itu amanah itu di sampah usala. Ya. Pernah Nabi tidak memberikan amanah kepada salah seorang sahabat. Ibadahnya luar biasa. Tapi ketika dia nerima ibadah ini belum tentu mampu dia, Pak. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Kamu itu lemah, Abu Dzar. Apa alasan Nabi bahwa Abu Dzar gak mampu menerima amanah? Bukan sekedar Abu Dzar sepuh senior, Pak. Bukan.
Tetapi ketika perang Badar, Abu Dzar salah seorang sahabat yang mengambil rukhsah nikah mut'ah. Ya, itu ayat terkait pernikahan belum turun. Para sahabat, Pak, itu bisa dihitung jari yang mengambil rukhsah nikah mut'ah. Orang yang beriman tuh, Pak, maka langsung dia mengeluarkan amanah dari jiwanya. Ya Allah, saya kembalikan amanah. Kenapa? Saya gak mampu. Langit aja nolak, bumi aja nolak. Paham gak, Pak? Nanti pemimpin yang baik, Pak, yang Allah kembalikan amanah itu kepada dirinya. Paham gak? Paham gak, Pak? Pemimpin yang hebat itu, yang pernah mengembalikan amanah yang Allah berikan kepada dirinya, kemudian Allah berikan, dia kembalikan kepada Allah, nanti suatu saat Allah kembalikan kepada dia. Paham gak? Terus bagaimana Ustaz? Kan ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali itu, Pak. Kenapa mereka mau tuh, Pak? Ikan amanahnya udah mereka kembalikan. Lalu Allah kembalikan lagi kepada mereka, maka bara itu jadi adem tuh, Pak. Jadi amanah itu nanti dipilih, Pak, oleh Allah, dikasih itu, Pak. Allah itu akan memberikan amanah kepada dua orang. Jika betul-betul dia pemimpin yang adil. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat 11 Al-Mujadilah. Allah akan memberikan amanah kepada dua orang. Siapa dia? Yang beriman dan berilmu. Selebihnya amanah akan jadi beban buat dia. Paham gak? Tapi orang tuh, Pak, tuh yang memperbaiki etos imannya, etos ilmunya, amanah yang dulu pernah dia berikan kepada Allah, Allah akan kembalikan kepada dia. Itu tuh, Pak, yang ringan. Maka ketika kita mau menikah tuh, Pak, bukan karena saya pengen jadi kepala rumah tangga. Tentu bukan. Kenapa? Karena saya ingin mengamalkan sunnah nabinya itu. Kalau saya menikah jadi kepala rumah tangga, enggak begitu kan? Hah? Subhanallah. Kenapa? Karena sunnah nabinya. Karena ini bagian dari syariat. Subhanallah. Kemudian apa? Menghalalkan yang haram. Subhanallah. Maka otomatis Allah berikan apa? Jabatan apa tuh? Sebagai kepala rumah tangga. Semua makhluk andaikan aku suruh sujud kepada dia, aku suruh sujud siapa? Seorang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena dia nggak niat pengen jadi apa? Penguasa rumah tangga tuh, Pak. Paham nggak? Gitu ya. Kata Machiavelli, Pak, orang itu semakin dicabut kecerdasannya, maka semakin kuat kedunguannya. Maka semakin kuat dia ingin menjadi apa? Penguasa. Siapa penguasa yang pendek badannya, Pak? Napoleon Bonaparte. Dia kan pendek tuh, Pak. Aku tinggikan dengan kekuasaan gitu. Itu dia yang punya teori kolonisasi itu, Pak. Agar aman pokoknya siapapun lawannya. Bunuh.